Halo, Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan melanjutkan dengan video sebelumnya yang tentang mendownload artikel, tapi kali ini kita akan melanjutkan bagaimana sih kita mengumpulkan beberapa artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang sudah kita unduh, kemudian kita kumpulkan dalam satu aplikasi. Kemudian setelah terkumpul dalam satu aplikasi, kita bisa mengelolanya, membaca, menyimpan catatan-catatannya, dan hingga pada bagaimana kita mensitasi dari artikel tersebut atau dari jurnal tersebut secara otomatis yang sinkron dengan Microsoft Word. Oke, kita langsung saja teman-teman. Uh, kita buka ke Google. Nah, dalam supaya bisa otomatis kita memiliki aplikasi untuk bisa menyimpan ataupun mengelola semua sitasi yang kita miliki, memang ada beberapa pilihan software. Ada yang namanya Mendeley. Nah, selain Mendeley juga masih ada beberapa seperti EndNote, kemudian Zotero gitu ya. Nah, itu ada. Tapi kali ini kita akan membahas tentang Mendeley karena yang saya gunakan adalah Mendeley dan saya merasa terbantu dengan Mendeley. Nah, saya ingin bagi pengalaman ini dengan teman-teman semua. Oke, kita langsung saja. Untuk bisa mengakses Mendeley, maka kita masuk dulu ke situsnya mendeley.com. Nah ini adalah situs dari mendeley.com. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa Mendeley ini dia sebenarnya adalah miliknya ini bukan miliknya ya, dia seperti berkolaborasi dengan Elsevier gitu ya. Jadi di Mendeley ini sangat berperan ketika kita mengunduh jurnal-jurnal yang ada di Elsevier. Nah, kalau kita sudah masuk ke Mendeley, nah ini adalah Mendeley by web. Jadi pertama kita mesti memiliki akun dulu di Mendeley. Nah, tidak perlu khawatir untuk memiliki akun di Mendeley ini, teman-teman bisa langsung melakukan login atau bisa langsung melakukan sign up biasanya menggunakan email Gmail. Nah, ini kebetulan saya sudah login ya. Jadi kalau misalnya belum, teman-teman bisa melakukan proses sign in menggunakan email Gmail. Nah, seperti itu. Nah, di dalam web ini otomatis ketika kita melakukan aktivitas yang ada di Mendeley, kita akan terekam di library-nya ini. Nah, ini di dalam library-nya ini adalah aktivitas kita. Ini adalah aktivitas kita, sitasi kita, kemudian kita melakukan apa, itu ada semua di sini. Nah, tapi untuk bisa lebih mudah lagi, Mendeley itu menyediakan sebuah engine, di mana engine ini bisa kita install ke dalam komputer kita yang bisa langsung terhubung dengan server Mendeley-nya. Jadi sebenarnya sumbernya itu kan ada di server Mendeley ya, tapi kita bisa mengaksesnya melalui aplikasi tersebut. Nah, untuk mencari aplikasi tersebut kita bisa mendownloadnya. Kita bisa masuk ke Google saja ya, lebih mudah. Kita bisa masuk ke Google, kemudian ketik Mendeley download. Nah, kalau saya menggunakan Windows, biasanya rata-rata kan menggunakan Windows, maka kita bisa klik Windows. Nah, kemudian kita akan masuk di sini. Nah, kalau sudah masuk ke halaman ini, nah di sini disajikan kan ada download Mendeley Desktop for Windows. Kemudian di sini juga ada pilihan. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata untuk komputernya Mac, maka di sini ada Mendeley Desktop for Mac. Kemudian ini juga jika sistem operasinya menggunakan Linux, maka di sini ada Mendeley Desktop for Linux. Nah, ini pilihan. Nah, karena saya menggunakan Windows, jadi saya masuk ke
Windows. Nah, ini di-download. Kalau sudah di-download, nanti hasil aplikasinya itu, hasil dari downloadannya itu ini. Nah, ini. Kalau saat ini Mendeley-nya itu versinya 1.19.4. Nah, Win32. Jadi ini teman-teman tidak bagi yang komputernya 64 bit tetap menggunakan ini, karena ini Mendeley menyesuaikan dengan semua dari bit sistem operasi. Nah, seperti itu. Nah, ini besarnya sekitar 56 mega ya. Nah, setelah kita mendownload, maka kita melakukan proses instalasi. Jadi ini langsung di double klik saja. Nah, ini saya tidak mempraktekkan proses instalasi. Jadi teman-teman tinggal double klik dan next begitu saja. Nah, kalau sudah terinstall, maka kalau misalnya teman-teman menggunakan Google Chrome, dia akan synchronize. Jadi akan synchronize dengan webnya di Google Chrome. Kemudian aplikasinya itu nanti seperti ini. Nah, kita bisa double klik setelah terinstall. Nah, maka akan disajikan jendela ini untuk kita bisa menginputkan email dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, email kita. Nah, kemudian passwordnya. Kalau sudah, klik sign in. Nah, ini. Nah, kalau pertama kali menginstal, maka ini yang sebelah sini ini akan posisi abu-abu, artinya belum terinstall. Nah, ini untuk apa teman-teman? Ini adalah untuk menghubungkan antara Mendeley dengan MS Word. Jadi kenapa harus terhubung? Karena nanti ketika kita melakukan citasi, kita mengetik dalam Microsoft Word supaya rekod dari Mendeley itu, data-data Mendeley itu masuk ke MS Word, maka butuh penghubungnya. Nah, ini adalah penghubungnya, plug-in-nya. Nah, kita pastikan ini terinstall. Biasanya di sini nanti ada pesan install gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil maka akan jadi seperti ini. Nah, catatan kalau misalnya teman-teman di sini tidak berhasil misalnya ya. Anggap saja tidak berhasil, maka bisa langsung mengecek di MS Word-nya. Kita bisa langsung mengecek di MS Word-nya, kemudian masuk ke reference. Nah, masuk ke reference. Nah, biasanya kalau misalnya berhasil itu nanti di dalam MS Word reference itu muncul ini. Ini berarti sudah berhasil. Tapi kalau ini tidak aktif misalnya, ini misalnya tidak ada gitu ya, maka teman-teman bisa langsung ke file, kemudian option, kemudian masuk ke add-in, kemudian pilih Word add-in, setelah itu go. Nah, pastikan ini Mendeley D1.1.9.4 ini tercentang seperti ini. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa klik add, kemudian carilah di C program file, masuk ke Mendeley desktop, kemudian masuk ke Word plugin. Nah, pastikan ini kita open gitu ya. Ini kita open. Nah, kalau sudah nanti akan terbentuk seperti ini. Begitu teman-teman. Untuk memunculkan itu kalau terjadi trouble misalnya ya. Nah, itu untuk troubleshootingnya. Nah, sekarang kita bisa melihat lagi tandanya kalau Mendeley itu berhasil. Selain ini juga bisa kita cek di Mendeley-nya. Kita cek
di tools. Nah, kalau sudah posisinya begini, uninstall MS Word artinya dia sudah terinstall. Artinya sudah terhubung antara Mendeley dengan MS Word-nya. Nah, oke. Itu artinya instalasi Mendeley sudah tidak ada masalah, sudah berhasil. Nah, sekarang bagaimana menggunakan Mendeley? Nah, pertama, kalau kita ingin mengumpulkan sebuah artikel dalam folder gitu ya, maka kita bisa membuat folder. Sebelum saya praktekkan ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan. Yang sebelah kiri ini adalah menu-menu dari folder Mendeley yang kita buat. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat folder, kita bisa klik create folder. Kemudian kalau yang ini adalah filter by author dari literatur yang sudah kita masukkan, yang sudah kita unduh, kemudian kita masukkan ke dalam Mendeley. Dan yang sebelah sini ini adalah artikel-artikelnya. Ini adalah artikel-artikelnya yang sudah kita download itu sesuai dengan foldernya. Misalnya kalau saya di dalam folder contoh gitu ya. Nah, contoh ini ada sebanyak sekian artikel gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin tahu setiap artikel ini detail identitasnya itu seperti apa, itu bisa kita view, klik view, kemudian show document detail. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa artikel yang saya sorot ini memiliki detail informasi ini. Nah, memang tidak semua hasil dari kita mendownload itu secara otomatis akan tergenerate. Jadi ada yang tergenerate, ada yang kita harus mengisikan secara manual gitu ya. Nah, kalau kita mengisikan secara manual, kita yang harus pastikan ini apa gitu, jurnal kah, buku kah, atau conference kah. Nah, ini kita harus pastikan. Nah, kalau sudah, baru judulnya sudah cocok apa belum, autornya, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa cek di sini. Kita perbaiki di sini. Nah, itu untuk sekilas di halaman ini. Kemudian, satu lagi. Di sini ada add ya, ada add file, add folder. Nah, yang penting di sini adalah add file dan add folder. Kalau add file ini berarti apa yang sudah artikel yang akan kita masukkan itu berada di root, di luar gitu ya. Tapi kalau biasanya sih kita jadikan dalam satu folder supaya terstruktur gitu ya posisi dari artikel kita. Misalnya artikel tentang kalau saya misalnya tentang gamifikasi, satu folder sendiri, artikel tentang data mining saya jadikan folder sendiri. Nah, gitu. Nah, kalau watch folder ini adalah begini. Jadi kita lebih efisien itu jika meletakkan folder dari penyimpanan dari artikel itu berada di cloud. Nah, jadi Mendeley itu memungkinkan kita untuk kita bisa menyimpan artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan itu ke dalam cloud. Misalnya kita ingin hubungkan dengan Google Drive, kita ingin hubungan dengan OneDrive, itu bisa. Nah, ini watch folder juga kita bisa setting lah di sini ya. Nah, itu untuk add. Nah, kemudian ini ada foldernya, ada remove, ada add. Nah, kemudian satu lagi adalah synchronize. Jadi sebaiknya setelah anggap saya ketika kita sudah selesai atau mau kita tutup, kita synchronize. Synchronize itu supaya kalau misalnya kita mengambil file atau kita mengoperasikan di Mendeley-nya web, kemudian kita bisa synchronize supaya di desktop juga bisa terupdate, maka kita klik synchronize begini, misalnya begini, langsung synchronize. Di sini ada nanti persentase untuk proses sinkronisasi. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita sekarang masuk ke bagaimana kita bisa menyimpan
file, kita praktekkan mulai dari membuat folder. Misalnya kita posisikan dulu di posisi all document. Kita langsung saja di sini ya, kita create folder. Misalnya foldernya saya buat contoh, misalnya contoh simpan Mendeley. Oke, jadi contoh simpan Mendeley ini kan masih kosong ya. Kemudian kita sudah berada di folder ini, kemudian kita ingin menyimpan salah satu artikel misalnya, maka kita klik dalam folder itu, kita klik add. Kemudian misalnya saya ambil acak aja ya, saya milih artikel ini misalnya. Nah, ini kan. Nah, jadi ini artikel dari Baptista ini sudah masuk judulnya, kemudian dan semuanya ada di sini. Ini kebetulan lengkap ya, artinya tidak ada masalah ya. Nah, kalau kita ingin buka, kita bisa langsung open begini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana mengelolanya gitu ya. Kita mengelola, misalnya kita ingin memberi sorotan atau kita ingin memberi blok atau buat stabilo terhadap judulnya. Nah, kita bisa langsung ini, kita blok begini. Misalnya ini. Kemudian kita ingin stabilo. Maka kita bisa pilih colornya, misalnya kita pilih color green gitu ya. Kemudian kita klik highlight. Nah, maka dia akan terstabilo. Terus kalau misalnya kita ingin melakukan atau mencatat gitu ya, setelah kita baca, misalnya kita baca-baca, kita melihat di sini ada kesimpulan yang perlu kita catat gitu ya. Maka ini kita blok seperti ini. Misalnya kita blok seperti ini. Kemudian kita bisa beri klik note misalnya. Ini penting misalnya. Nah, gitu. Ini penting satu gitu ya. Udah. Nah, maka ini kalau kita klik note-nya tersimpan. Nah, ini. Kemudian misalnya kalau kita ingin misalnya kita ingin copy paste gitu ya. Apa yang ada di sini misalnya ya. Apa yang ada di sini ini penting kan, kita ingin copy paste ke dalam MS Word. Jadi kita tinggal copy saja. Kemudian masuk ke MS Word. Kemudian paste seperti ini. Nah, udah kan? Nah, kemudian kalau misalnya ini artikel ini kita ingin cite gitu ya. Kita ingin cite. Maka di sini kita bisa klik insert citation. Kemudian go to Mendeley. Nah, masuk ke artikel ini tadi kan? Nah, artikel ini kita pastikan berada di artikel yang berisi yang berisi file tadi, berisi teks tadi. Kemudian kita klik cite. Nah, ini kan. Nah, ini citasinya sudah keluar. Nah, kalau misalnya citasinya saya inginkan yang IEEE misalnya, yang stylenya beda, yang bukan bukan apa. Nah, kita bisa pilih ini. Misalnya saya pilih IEEE. Klik. Nah, maka dia akan berubah juga. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita sudah selesai, kita ingin melihat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini penting supaya bisa secara otomatis tanpa harus kita mengetikkan satu-satu identitasnya ya. Maka kita bisa klik insert bibliografi. Nah, maka akan langsung keluar untuk daftar pustakanya. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah dan praktis dalam menggunakan Mendeley. Nah, jadi untuk melihat bagaimana beberapa jurnal yang sudah kita cite, ya kita tinggal melihat di foldernya ini teman-teman. Nah,
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tutorial praktis menggunakan Mendeley. Semoga ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, and share. Dan terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum.